Halo semuanya, di sini saya selaku si paling pundit ya ingin mengulas pertandingan semalam. Aduh, ada malu sih ya sebenarnya bikin review seperti ini, tapi nggak apa-apa deh, iseng-iseng aja karena penasaran juga gimana rasanya ngulas suatu pertandingan sambil di videoin kayak gini. Jadi ya biar penasarannya kejawab, langsung aja dilakukan, bener tidak? Maaf kalau seumpama reviewnya agak nyeleneh ya, tapi semoga tetap menghibur. Jadi semalam itu klub kebanggaan saya, kalian juga mungkin sudah tahu karena melihat jersey Persis Solo, Manchester United itu semalam dikalahkan oleh Brighton Albion ini mengalami eskalasi performanya itu sangat-sangat baik ya. Nah, eskalasinya itu bagus banget. Jadi setelah ditinggalkan oleh pelatih Graham Potter, Brighton tuh ternyata jauh-jauh hari itu udah nge-scouting pelatih yang akan dijadikan suksesornya si Graham Potter. Nah, setelah ketemu ternyata lebih bagus. Kalau menurut saya ya lebih bagus. Dari cara build up-nya, dari cara manajemen pemainnya, transfer dan sebagainya itu bagus banget. Bahkan semalam ada salah satu pemain, kalau tidak salah itu tuh ada pemainnya itu asalnya itu dari negeri Vrindavan, namanya tuh Dahoud apa-apa, entah itu dari India ya, pokoknya kayaknya dari Asia deh ya. Itu tenang banget. Sama Van Hek tuh wah, tak kira itu pemain yang bakal kalau di press tuh tak kira Van Hek itu pemain yang kalau di press itu bakal panik gitu loh. Ternyata cukup tenang seperti Lewis Dang ya. Kalau Lewis Dang kualitasnya jangan ditanyakan lah ya, bagus. Jadi untuk pertandingan semalam Erik ten Hag itu menggunakan pakem 442 442-nya itu variasi diamond, 442 diamond. Jadi MU pakai 442 diamond, sedangkan Brighton itu menggunakan formasi 424. Nah, jadi kenapa kok Erik ten Hag itu menggunakan formasi 44 diamond? Karena tujuannya untuk mengepres 3 kan 44 diamond itu bentuknya kan, ini biar kegambar sedikit ya. Itu 4 back, terus depannya 4 back ini ada DM, terus depan DM itu ada central midfielder, 2 central midfielder, terus depan CM ini ada si attacking midfielder. Ya, ada attacking midfielder, depannya attacking midfielder itu ada striker. Nah, kenapa kok bisa disebut sebagai diamond? Itu karena tengahnya MU ini bentuknya kayak diamond, yaitu segi empat lancip ya gitulah, kayak gitu ya gitu bentuknya. Nah, itu diamond. Nah, jadi yaitu gunanya fungsinya untuk 2 striker MU dan di belakangnya ada attacking midfielder. Itu tuh bisa ngepres build up-nya sih, bisa ngepres back-nya si Brighton, karena tipikal Brighton itu kan mainnya build up dari belakang. Nah, itu yaitu apa, dicegah lah oleh Erik ten Hag menggunakan pendekatan 442 diamond. Nah, jadi ketika si back-nya Brighton itu memegang bola, katakanlah si Van Hek megang bola, itu tuh nanti si Rashford itu berusaha ngepres, lalu si Højlund itu berusaha nutup arah bolanya itu ke Lewis Dang. Terus nanti si Bruno itu berusaha nutup si dua pemain Brighton yang ada di depan back ini. Jadi kalau Brighton ya itu tadi pakai formasi 424. Nah,
yaitu dua backnya Brighton itu berusaha ditutup sama si Bruno. Jadi pokoknya sangat mencegah sekali aliran bola, sirkulasinya itu lewat tengah gitu. Namun kecerdikannya seorang De Zerbi itu tuh passing untuk mengatasi pressingnya Manchester United itu tuh backnya Brighton itu passingnya itu ke sisi kanannya Brighton, yakni wingbacknya Brighton, Veltman sama Lamptey. Kalau Veltman itu sebelah kanan, kalau Lamptey itu sebelah kiri. Nah, passing ke situ. Nah, ini yang jadi titik kelemahan Manchester United. Ketika bola itu dipegang wingbacknya Brighton, si central midfieldernya MU, Eriksen dan McTom itu tidak segera menutup si fullbacknya ini, karena fullbacknya ini ya mungkin karena lama kali ya kan, dan itu juga kalau seumpama backnya Brighton itu megang bola, jadi si wingernya Brighton, Mitoma sama siapa itu yang kanan gak tau, itu bakal ikut turun juga. Jadi ini yang menjadi salah satu faktor kenapa kok si Tomine ini sedikit bingung juga harus ngejaga yang mana. Ya itu sih, mungkin di samping itu ya karena emang fisikalnya kali ya, tidak nggak gercep gitu, nggak gercep untuk ngepresnya. Nah, ini yang ngebuat yaitu titik lemahnya Manchester United. Jadi ketika udah bolanya didapatkan oleh si wingbacknya ini, itu langsung Lamptey sama si Veltman ini langsung nyerang, terus mulai dari situ bingung. Si Eriksen telat ngepres, terus akhirnya udah berhadapan sama fullbacknya MU. Ini gol pertama ya, proses gol pertama dulu. Jadi reguler udah mau berhadapan dengan fullbacknya MU, Reguilon juga ya bingung juga, ini mau jaga winger gua apa mau gua samperin nih si Veltman-nya, karena kan lari mulu. Terus akhirnya ya udah si Reguilon maju, terus si wingernya ini lepas, akhirnya dipassing lah ke winger kanannya Brighton. Terus winger kanannya Brighton itu tuh kosong kan, akhirnya berusaha ditutup sama Martinez. Langsung winger kanan Brighton ini passing lah ke tengah, yang dimana tengahnya ini terdapat ruang kosong yang tidak dibaca oleh si gelandangnya Manchester United. Jadi ya itu sih sebenarnya 3 gol Brighton itu ya dengan skema yang sama, dan ini seharusnya bisa dijadikan evaluasi untuk pertandingan ke depan. Semoga emang benar bisa dicarikan solusinya lah, karena minggu depan itu Manchester United bakal ketemu Bayern Munchen. Jadi ya semoga aja melawan Bayern Munchen ini itu menjadi titik baliknya performa MU lah, menjadi lebih baik pastinya. Karena ya pemain MU juga yang baru ini masih cedera. Jadi mungkin ya dari gambaran aku, kenapa kok Manchester United ini ngeminjam Sofyan Amrabat dan ngebeli Mon, yaitu karena Manchester United ingin memainkan permainan yang atraktif dan ya gegenpress. Mon sama Amrabat ini kan punya fisikal dan vision passing, dribbling yang cukup oke lah, lebih sedikit lebih bagus dari, kalau untuk segi fisiknya itu Mon lebih bagus dari Eriksen, tapi untuk passing dan visinya itu lebih bagusan Eriksen. Tapi ya visi dan passingnya tuh gak jauh beda. Tapi kalau untuk fisikal Eriksen jelas kalah, karena Eriksen juga kan udah tua ya.
ya tua ya, jadi ya itu mungkin karena kemakan umur kali ya. Sedangkan Sofyan Amrabat sama McTom, bagusan Amrabat karena Amrabat tuh diungguli dengan passing dan vision yang bagus. Jadi ya sedikit nggak sabar ya, semoga aja emang ketika si Amrabat dan Mount ini udah sembuh, itu tuh emang bisa ngebawa impact yang positif untuk Manchester United. Jadi gitu. Nah, sebenarnya dengan pemain seadanya ya, sejauh ini setelah pertandingan melawan Wolves, MU tuh sebenarnya mainnya tuh udah cukup bagus. Tapi ya apa saja di lawan Tottenham itu babak pertama ini nyerang mulu tapi ya lagi-lagi nggak klinis. Terus setelah itu lawan Nottingham Forest mainnya bagus sampai comeback. Terus lawan Arsenal itu dengan skuad yang pincang, MU ini bagus mainnya, bagus sampai akhirnya kan orang bahkan kalau seumpama Garnacho itu nggak dianulir itu bisa ngerubah sekali permainan Arsenal, asli bisa banget. Dan bahkan kalau seumpama Garnacho itu bisa golnya disahin, itu kemungkinan MU itu bisa menang di situ. Tapi ya udahlah, dan bagus juga Arsenal mainnya. Martinez terus ditarik keluar, Lindelof tarik keluar, digantiin Johnny Evans dan Maguire. Terus habis itu pertandingan yaitu ngelawan Brighton bagus, 20 menit awal tuh bagus banget. Terus ya itu tadi lagi-lagi dianulir golnya Højlund yang mengubah momentum ya. Dan untuk pertandingan semalam sangat disayangkannya itu Rashford itu kayak dipakein kacamata Delman, kacamata dokar, kacamata kuda itu, jadi nggak bisa nengok lurus mulu. Padahal ada pemain yang kosong tapi nggak mau passing. Aduh sayang banget deh. Kayak kepalanya itu salah bantal, tau nggak sih? Mau nengok tuh susah. Ya terus itu mungkin ya nyampe karena Rashford itu jarang passing, energinya itu habis. Jadi mau ngepres tuh jadi loyo. Emang kayaknya Ten Hag ini harus menerapkan treatment hair dryer pada si Rasi ini ya, sehingga cadangin dulu lah lawan Bayern Munchen. Nggak masalah untuk apakah itu mengganggu performa MU atau gimana, seenggaknya ya ngasih tau lah kalau ya lu tuh jangan kayak gitu lagi gitu sih. Ya udah sih itu aja sih.